Selamat sore, ini VT 359 ya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kunjungan Pak Prabowo ke Singapura. Jadi, rupanya pasca pertemuan Prabowo dengan Li Qiang di istana dan pesta-pesta di mana Perdana Menteri Cina itu dijamu oleh Prabowo, pulang-pulang ke Cina itu Xi Jinping rupanya sudah tahanan rumah 8 hari. Jadi, sebagai reward dari Prabowo yang telah menemukan bukti-bukti. Jadi begini, kira-kira begini ya. Modus utang tersembunyi Cina itu adalah utang bodong. Bagaimana itu utang bodong? Jadi, utang-utang perseroan itu seolah-olah PT Taspen, Waskita Karya itu utang sama Cina, Bank Cina, tapi nggak ada dokumennya. Jadi itu cuma surat menyurat aja ya bahwa ya kamu utang gitu ya. Nah, kenapa ini dibantu oleh Cina? Karena duitnya itu ada di Indonesia. Jadi uang koruptornya dari BUMN ya itu seolah-olah dapat duit dari utang Cina. Tapi utangnya itu bodong, utangnya itu nggak ada. Jadi itu uangnya orang Indonesia yang ada di Indonesia yang dijadikan utang seolah-olah dari Cina. Cuman Cina itu dapat konsesi smelter nikel gratis, yaitu yang diselundupkan karena itu dilarang diekspor. Nah, modus utang bodong Cina ini, ya, yang utangnya itu nggak ada, tapi duitnya di banker-banker di Indonesia itu yang dibobol, itulah yang dijadikan modus utang Cina, dan utang itu nggak ada dan utang fiktif, dan rupanya diratifikasi oleh Perdana Menteri Li Qiang. Otomatis sekarang ada dokumennya bahwa kamu PBOC, Bank Sentral Cina mengutangi Indonesia. Akibatnya ya Xi Jinping ditangkap. Nah, bonusnya Indonesia rupanya sekarang itu, satu, Indonesia sudah dapat pencairan utang World Bank. Ya, memang utangnya itu mentok menurut undang-undang itu 40% GDP, tapi sekarang udah bablas, utang lagi. Terakhir kemarin dalam satu hari utang World Bank yang cair 35 triliun rupiah tiap hari. Ya, itu adalah bonus dari Prabowo. Sehingga apakah kita bersorak dengan ngedilnya Prabowo dengan Donald Trump dan sehingga Indonesia dibuka utang World Bank-nya 35 triliun per hari? Kita perlu berbangga hati. Tapi Xi Jinping itu benci banget sama Indonesia, terutama sama Jokowi. Ya, benci banget karena apa? Indonesia sudah dibantu utang gelap, ya utang bodong. Rupanya Xi Jinping jatuh. Maka dari itu, kalau mau korupsi itu belajar dari Indonesia, karena kita udah 80 tahun korupsi nggak ketemu. Ya, sekali Xi Jinping ikut korupsi, kepergok, langsung lengser. Sekarang dalam tahanan rumah sudah 10 hari. Kira-kira demikian. Oh iya, saya pakai mikrofon ini supaya ngebas ya, ada ngebas suaranya. Selamat sore. Kita membicarakan krisis pemerintahan di Tiongkok. Berita ini sangat baru. Berita ini adalah analisis dari data yang lengkap selama 2 tahun terakhir, yaitu tentang adanya krisis di pemerintahan Xi Jinping. Beneran nggak tuh? Apa benar ada soft coup atau kudeta halus di Tiongkok yang membatasi Xi Jinping? Dunia semua tahu Xi Jinping mengkonsolidasi kekuatan politik dengan sangat solid dalam 3 periode masa jabatannya. Ketika Xi menjabat di awalnya, yaitu di tahun 2013, gebrakan pertamanya adalah memberantas korupsi. Lebih dari 1 juta orang dipecat dari Partai Komunis Tiongkok.